kalau dalam self love kita melihat bahwa kita adalah diri yang holistik, diri yang terdiri dari body, mind, and spirit. Kita adalah badan fisik ini, kita adalah badan pikiran. Dalam badan pikiran itu ada perasaan, ada emosi. Nah, emosi dan perasaan kok berbeda? Beda ya? Beda lagi. Itu beda lagi ya. Mood beda lagi. Makanya ada yang baru bangun pagi ada moodnya nggak baik dan lain sebagainya. Nah, itu aja kita perlu pahami itu pikiran kita. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga sehat dan juga semoga ceria. Senang sekali kali ini saya Ratna Mega akan menemani Anda dalam Pusaka Denpasar Collabs ya. Dan pada topik kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik sekali, yaitu self love. Bagaimana kita mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita dalam bekerja, baik itu sebagai pribadi maupun sebagai ASN. Untuk itu sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih pada warga kota dimanapun berada, pernah gak sih Anda ngerasa sudah 5 tahun, 6 tahun bekerja tapi ngerasa tetap gini-gini aja ya, apalagi teknologi yang makin canggih, sering scroll-scroll media sosial, ternyata kita sering membanding-bandingkan diri, kita cenderung iri atau mungkin menyalahkan diri sendiri, dan hal itu tentu menyakiti diri kita. Nah, mungkin saja kita kurang self-awareness ya, belum sadar akan diri kita sendiri untuk menampilkan gimana sih produktivitas kerja potensi kita yang terbaik untuk instansi yang kita sayangi. Nah, kali ini sudah hadir sosok yang luar biasa sekali nih pemirsa, yang mungkin sudah sering lalu lalang di telinga dan mata kita ya. Beliau adalah Jero Jemiwi, sosok yang luar biasa sekali. Beliau sering coaching mengenai healing terapi, kemudian juga purifikasi, serta yang juga aktif kemana-mana dalam membagikan informasi mengenai self love. Oke, kita sapa dulu nih. Ada narasumber saya di depan, Jero Jemiwi, apa kabar? Kabar baik ya Ratna, Swastiastu, dan juga teman-teman ya sahabat ASN di seluruh Nusantara. Baik, kali ini kita tentu saja selama 1 jam ke depan nih kurang lebih ya, kita akan membahas gimana sih caranya kita itu bisa mengetahui jati diri kita ya. Jadi kalau kita nggak kenal sama diri kita, tentu saja kita gimana mau menampilkan yang terbaik gitu ya. Nah, kalau dari personal story-nya dari seorang Jero Jemiwi dalam menemukan kesadaran diri, boleh nggak di-share sedikit? Wow. Ini kalau di-share semuanya bisa 3 hari. Mungkin kita perlu retreat. Oke, kalau sedikit, saya anak gunung, teman-teman. Jadi saya lahir di Gunung Batur, salah satu volcano di Bali ya, yang sangat dikenal dengan keindahan kalau sunrise, jadi matahari terbit. Dan dalam hidup saya menemukan ketertarikan bahwa manusia itu unik. Cepat berubah, tapi dalam setiap perubahan itu selalu ada hal baik yang kalau disadari selalu ada hal baik baru yang bisa dilahirkan. Jadi oleh karena itu saya memperdalam perjalanan dan pelajaran saya untuk mengenal diri sendiri dulu dan mengenal orang-orang terdekat yang saya sayangi, yang akhirnya by the time gitu ya, bersama sang waktu kok justru malah diminta untuk ngobrol di sini, ngobrol di situ untuk sharing. Jadi akhirnya perjalanan self love ini menjadi tambatan hati saya. Sebelumnya saya sempat jadi pramugari, tinggal di Dubai, di Australia dan lain sebagainya. Kok nggak bikin saya bahagia ya? Jadi awalnya saya pikir kalau orang punya karir bagus, dia sehat secara fisik, punya tabungan cukup buat dirinya sendiri dan buat nyayangin orang-orang yang disayang, itu kayaknya udah bisa bahagia. Tapi waktu itu tahun 2004-an itu kok saya belum bahagia juga, walaupun saat itu alam semesta Tuhan udah kasih tuh karir yang bagus, ya kan banyak orang mendampakkan hal itu. Udah jadi pramugari, pengen jalan-jalan. Betul. Dan bahkan ada yang suka jalan-jalan sampai harus bayar. Nah, saya sendiri hobi jalan-jalan malah dibayarin. Nikmat mana yang didustai. Tapi saat itu ternyata saya juga nggak sebahagia itu.
Dan akhirnya proses itulah yang membuat saya melakukan pencarian dan ketemulah dengan satu kata yang menurut saya sakral karena ini terhubung dengan jati diri, yaitu self love. Berapa lama? Kira-kira berapa lama tuh menemukan jati diri? Wow. Sebetulnya saya mulai perjalanan itu ketika saya kehilangan ayah. Jadi kadang nih teman-teman, kalau kita menghadapi sesuatu yang menurut kita itu berat pada waktu itu, dan ketika kita berikan kesempatan diri kita untuk melihat pesan di balik peristiwa itu ada sesuatu yang indah yang lahir. Jadi kayak lotus lahir dari sarana lumpur dan lain sebagainya. Jadi itu tahun 91. Wah, lumayan lama ya. Jadi saya usia 10 tahun kehilangan ayah meninggal saat saya masih butuh figur ayah. Dan sama seperti yang teman-teman hadapi sekarang, kita semua struggle. Jadi jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Kita semua sedang berjuang kok menjadi versi terbaik diri kita. Dan ada yang berjuang karena alasan dendam. Aku dulu dianggap remeh. Aku dulu dibanding-bandingkan dengan sepupuku. Aku dulu misalnya seperti itu mengalami dibandingkan dengan tetangganya dan lain sebagainya. Tadi seperti yang Kira tadi. Betul. Jadi sehingga dia ingin sukses untuk membuktikan bahwa dia bisa, bahwa dia mampu. Berarti landasan untuk dia sukses itu berkarir jadi ASN, naik jabatan dan sebagainya itu karena dendam. Intentionnya, niatnya berarti karena dendam. Nanti kalau udah sampai pada jabatannya itu dia nggak akan perform terbaik karena alasannya dendam. Makanya di self love landasannya, alasannya adalah cinta. Aku ingin berubah karena aku cinta, sayang sama diriku. Enggak untuk menunjukin sama siapa-siapa, enggak untuk membuktiin sama siapa-siapa. Benar, jangan sampai semangat menggebu-gebu itu hanya berakhir sampai di tujuannya finish gitu. Itu makanya ada beberapa yang berhenti begitu dia sampai, akhirnya dia nggak perform lagi. Titik jenuh malah decline, turun lagi. Nah, jadi mudah-mudahan dari perkenalan singkat yang nggak singkat ya, karena sampai sekarang juga perjalanan untuk belajar tentang jati diri, belajar mengenal diri itu nggak akan pernah selesai. Karena kita adalah si bawang merah itu, yang kalau makin dikupas makin nggak ketemu, tiap dikupas banyak nangisnya, banyak dramanya, banyak memeknya, tapi ketemu kekuatan kok di dalam setiap proses. Makin menarik banget ini, makin panas nih pemirsa. Jadi semakin pengen tahu dong, apa sih tujuannya kita untuk menyadari diri, jati diri dan juga self awareness ini. Kalau menurut Bu Jero bagaimana? Kalau saya tanya, kalau Ratna pengen jalan-jalan, pengen jalan-jalan kemana? Katakanlah bebas, mana tempat yang terbaik? Ke surganya dunia katanya. Dari mana ya? Di Raja Ampat. Misalnya gitu. Sebenarnya satu kata kenapa Raja Ampat mewakili apa dalam dirinya Kira? Waduh, di sana kayaknya tenang, damai, ya sih, tenang, damai, pemandangannya yang begitu luar biasa. Kita bisa mensyukuri dan juga melihat panorama keindahan dari ciptaan Tuhan, ya luar biasa ya. Jadi kalau dipilih satu kata aja untuk mewakili tadi, apa satu kata? Indah. Berarti salah satu tujuan dari Ratna itu adalah mengalami keindahan dalam hidup. Jadi sama juga, karena setiap orang itu kan tujuannya beda-beda, sesuai dengan itu banyak hal tuh. Jadi kalau dalam self love kita melihat bahwa kita adalah diri yang holistik, diri yang terdiri dari body, mind, and spirit. Kita adalah badan fisik ini, kita adalah badan pikiran. Dalam badan pikiran itu ada perasaan, ada emosi. Nah, emosi dan perasaan kok berbeda? Beda lagi. Itu beda lagi. Mood beda lagi. Makanya ada yang baru bangun pagi, ada moodnya nggak baik dan lain sebagainya. Nah,
Nah itu aja kita perlu pahami pikiran kita. Dan di situ ada pikiran sendiri, ada kemampuan untuk mengolah data, kemampuan untuk mengolah informasi. Dan teman-teman kalau saat ini kita sadari kita udah kebanjiran informasi, ya kan, dari sosial media itu 1 menit aja entah berapa video kita scroll, dan itu berapa informasi yang masuk, dan tidak ada jeda. Jadi pikiran kita munyah terus, makanya cepet capek. Nggak ngapa-ngapain tapi capek karena pikirannya bekerja. Jadi kalau kita nggak kenal body, mind dan spirit kita, maka gimana kita bisa menggunakan potensi yang terbaik yang kita punya? Kan nggak bisa. Jadi salah satu kenapa sih tujuannya kita perlu untuk mengenal diri kita, jati diri kita, untuk kembali ke fitrah atau ke keaslian kita, sehingga kita menjalani hidup ini effortless. Effortless. Iya. Tapi juga sekaligus bisa memberikan yang terbaik, karena kita sudah mengalami yang terbaik. Kan kita nggak bisa memberikan sesuatu yang nggak kita miliki. Ini permasalahan banyak orang terutama. Iya, kadang-kala kita bekerja tapi ternyata kok nggak nemu ya gitu ya, nemu feel-nya seperti yang Jero bilang tadi itu karena belum nemu dengan jati dirinya gitu ya. Jadi jati dirinya adalah seorang ikan, nah malah belajar lompat-lompat. Jadi seperti katak. Jadi nggak bakal menemukan jati dirinya, tidak akan bisa bekerja seoptimal mungkin karena itu bukan kemampuannya gitu ya. Oke, nah untuk mengetahui diri kita itu apakah burung, apakah gajah, apakah kata atau mungkin ikan, bagaimana caranya, Bu Jero? Itu ada beberapa tahapan. Tapi tahapan yang pertama yang paling menarik buat saya, teman-teman ASN dan juga kita semua ya, ketika kita menghadapi sesuatu yang kita sebut sebagai masalah, tantangan, apapun kita menyebutnya, hambatan, ya, ada sesuatu yang bikin gak enak, atau tiba-tiba kesangkut ingatan di masa lalu, nggak bisa move on, nggak bisa memaafkan dan lain sebagainya, itu adalah sinyal yang baik. Itu adalah tahapan pertama yang terbaik. Jadi kenali dulu apa masalah kita. Kalau sulit, kayaknya saya nggak punya masalah deh kok, berarti kita nggak bisa masuk dari pintu masalah. Karena banyak orang yang punya masalah tapi nggak ngerasa kalau dia bermasalah. Yang ngerasa bermasalah adalah orang-orang sekitarnya. Karena kan berpengaruh ya. Iya, terjadi konflik, terjadi ketidakselarasan. Dalam self love ada 5 tahap. Yang pertama, kita kenali kesehatan kita di 5 area hidup. Fisik kita udah sehat betul, belum? Udah sehat betul-betul sehat, atau bangun paginya masih ogah-ogahan, bangun paginya masih ada rasa pegel di sini, atau senyumnya masih dipaksakan, senyumnya di bibir tapi matanya menangis. Berbohong. Jadi dari fisik aja kita udah bisa lihat. Saat kita bercermin kita bisa ngecek saya sehat banget nggak ya, atau saya masih bisa lebih sehat dari ini. Jadi dari kualitas kesehatan fisik kita. Terus makanan yang kita makan itu bikin kita energize, lebih berenergi, atau habis makan tinggi kalori, mau ambil kerjaan, tinggi gula tuh. Iya, itu. Jadi dari situ kita bisa ngecek. Itu ada banyak hal, pola tidur kita. Terus tidurnya mimpi apa enggak? Atau tidurnya dapat yang tidur tenang banget, atau tidur yang kebangun. Jadi gimana kita mengharapkan kita perform yang terbaik kalau kita enggak tidur berkualitas? Terus caranya tidur berkualitas gimana? Ada nanti. Jadi ini kan tahapannya dulu, nanti caranya. Jadi yang pertama kesehatan fisik. Jadi dari yang masuk dan yang keluar balance nggak? Karena ada banyak sekarang perempuan terutama, kenapa dia ngerasa badannya bengkak? Dia nggak gendut, tapi badannya bengkak. Karena apa? Karena keluarnya nggak lancar. Iya, masuk terus gitu. Masuk terus dan mohon maaf BAB-nya itu nggak lancar. Akhirnya berujung kalau Ratna cek sekarang ada banyak sekali kanker kolon di Indonesia. Dan ini mesti diperhatikan karena kita anggap wah nggak bisa BAB lancar itu nggak masalah. Nah, kita nggak nganggap itu masalah karena kita kurang pengetahuan. Betul.
Jadi kalau kita udah punya pengetahuannya, kita jadi bisa mendeteksi, mengenali. Kan nggak kenal maka nggak sayang. Betul. Kita mesti kenal dulu sama masalah kita sehingga kita bisa sayang sama masalah kita. Karena kita sayangi, masalah itu jadi cepat selesai dengan sendirinya dan dengan sedikit upaya dari kita. Oh gitu. Itu baru dari fisik. Dari fisik ya. Nah, kemudian masuk yang sirkulasi dan yang keluar. Kita bisa cek diri. Harus balance. Oke. Sesehat apa, seberkualitas apa fisik kita. Nah, fisik ini menentukan kesehatan yang kedua, yaitu kesehatan emosi. Emosi. Kalau udah fisiknya capek, karena kalau lagi capek, senggol bacok nggak? Iya dong. Udah capek. Iya. Terus ada yang bikin gara-gara dikit aja. Wih, udah marah tuh. Meledak. Sumbunya pendek ya. Betul. Jadi kalau kita bisa ngecek diri kita, kualitas kendali emosi saya gimana nih? Terus apakah saya paginya ceria, bikin to-do listnya banyak, apalagi ini mau akhir tahun ya, resolusi akhir tahun. Tapi kok ditunda-tunda? Tapi kalau ngejalaninnya itu kok ngerasa terpaksa, kok perasaannya nggak nyaman. Nah di situ cek. Terus kalau sudah hari Jumat euforia, mau libur weekend. Kalau udah hari Minggu udah murung, karena besoknya hari Senin. Nah jadi cek diri kita. Nah secara emosi itu memang berpengaruh banget tuh ya. Nah, kalau fisiknya udah nggak sehat, ini biasanya agak terpengaruh juga. Tapi ada yang fisiknya sehat, tapi emosinya juga mood swing. Dan ada yang dia nggak mood swing, tapi dia nggak empati sama orang-orang sekitarnya. Dia mudah nice untuk orang lain, dia ramah banget, enak banget diajak ngobrol kalau dengan orang yang jauh. Tapi dengan orang-orang sekitarnya tuh ketus, kasar, judes, sarkastik. Nah, itu dia. Ada orang seperti itu. Itu kurang apa itu? Itu kurang cinta. Yang seperti itu mungkin boleh ya, tambah cintanya. Atau ada yang people pleaser. Jadi dia sulit mengatakan tidak. Dia akan merasa bersalah kalau mengatakan tidak. Betul. Sehingga dia ngambil sesuatu itu melebihi dari yang dia bisa. Benar. Jadi dia terlalu banyak berkorban. Terlibat di hubungan yang toksik dan sebagainya. Bagus nggak kalau seperti itu? Wah, saya seperti itu nih juga. Itu ada skalanya nanti dalam kita ngecek dalam skala itu kita yang tahu. Kalau ada pengaruh buruknya berarti udah over gitu ya? Iya, jadi dan itu bisa diatasi. Berita baiknya apapun itu bisa diatasi. Jadi yang ketiga, ini baru dua ya. Yang ketiga itu relasi. Ini yang banyak. Cek relasi kita sama orang tua. Ini berpengaruh ya? Jarang diketahui nih relasi ini. Jarang. Cek relasi kita sama masa kecil kita. Cek relasi kita sama pasangan. Cek relasi kita sama mantan. Mantan itu juga harus masuk list juga. Masuk list juga nanti mantan. Taruhlah mantan pada tempatnya gitu ya. Tapi banyak orang yang nggak bisa menaruh mantan pada tempatnya. Jadi masih terkenang, sulit move on, dapat pasangan baru masih dibandingkan dan lain sebagainya, sehingga kualitas relasinya enggak seberkualitas yang dia sebetulnya layak miliki. Begitu. Jadi relasi ini panjang. Kalau dibawa ke dunia profesionalisme ini luar biasa. Bagaimana relasi kita dengan atasan, bagaimana relasi kita dengan teman sejawat, bagaimana relasi kita dengan teman yang mungkin jadi tim kita. Kita ngerasa bossy, kita leading dengan manner yang gimana, dengan intention niat yang kita ngunggulin orang lain, atau kita teamwork. Jadi style leadership itu ada di sini. Ini penting banget buat teman-teman ASN. Nice. Apa coba tebak, apalagi aspek yang penting. Tadi fisik udah, emosi udah, relasi udah, apalagi yang penting? Apa ya? Mental ya. Orang kerja karena apa? Salah satu ini. Uang dong. Jadi yang keempat itu ternyata ekonomi, finance. Itu berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Jadi sekarang banyak orang tertuju ke yang keempat ini. Aku mau lebih sejahtera, aku mau bisa ini, bisa itu, beli rumah baru, ganti mobil, beli pakaian model begini, sekolahkan anak di sekolah internasional, dan lain sebagainya. Bisa kursus ini, bisa kursus itu, jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Ambisi tuh main tuh, ambisi. Ya. Tapi dia nggak sadar, nggak akan ada kesehatan ekonomi yang langgeng kalau ketiga kesehatan ini belum tercapai kualitasnya.
Itu makanya banyak orang gajinya hanya singgah, mampir 3 hari, habis itu belanja online gitu ya, segala macam. Jadi boros. Kenapa boros? Karena itu adalah salah satu tanda dari kebocoran energi. Karena kita nggak ketemu apa yang kita cari, sehingga kita lapar secara energi. Kalau kita lapar secara energi, salah satu buat nutupin itu kita tuh boros. Kalau nggak boros berbelanja, kita itu jadi gampang ditipu oleh orang-orang. Pinjam dong, pinjam 100, pinjam 1 juta, pinjam segala macam. Udah tahu suara hati kita bilang dia bakal bohong, tapi kita nggak bisa bilang, nggak bisa say no, nggak punya boundaries, nggak punya pagar, karena kita sendiri ya udah kacau di ketiga ini. Bener, apalagi sekarang nih banyak pinjol-pinjol yang jadi korbannya banyak tuh, sampai jual rumah, sampai sanggah merajanya itu dititipin sama tetangga barangkali. Judi online, semuanya serba online kan sekarang. Mau belanja pesan makanan aja kalau nggak punya uang bisa ngutang dulu. Jadi ini mesti hati-hati banget. Karena tanpa kesadaran, tadi pertanyaan pertama, kenapa sih tujuannya? Tujuannya banyak dan itu tergantung tiap orang. Tiap orang dia ngerasa kualitas kesehatan yang mana yang perlu ditingkatkan. Jadi kan beda. Mungkin Ratna yang mau ditingkatkan yang mana? Mungkin beda dengan Dayu, mungkin beda dengan Ide Bagus, mungkin beda dengan Ibu. Jadi tiap orang punya personal meaning. Jadi makna personal terhadap tujuan yang dia ingin capai. Itu ada prioritasnya lah ya, walaupun semua dibutuhkan itu. Mungkin deh yang lebih di antara 5 ya. Lagi satu apa itu? Yang satu yang tadi. Jadi ini Ratna luar biasa ini ya. Jadi ini atentif sekali. Ini adalah style komunikasi yang dibutuhkan. Ini juga teman-teman saya pasti membutuhkan banget. Kadang kan dalam rapat, kita rapat yang disampaikan semuanya hal-hal yang membuat kita berdaya. Tapi begitu keluar dari ruang rapat, tadi apa ya? Kok nggak nyambung nih catatannya aja. Tadi apa ya? Nah ini relate mungkin ya. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan tugas dengan baik kalau delegasi yang disampaikan dalam komunikasi itu nggak bisa kita cerna sampai ke level energi. Kita hanya bisa mencernanya sampai di level kognitif. Wah kita cerdas, IQ kita tinggi, kita sudah lulus S2, lulus S3 segala macam. Tapi kok kita nggak bisa digest di alam energi, kok masih bertentangan ya dengan diri kita. Karena mendigestnya itu hanya di kognitif. Jadi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan teori. Teori kita ambil misalnya salah satu teorinya yang teman-teman nanti, wah referensinya apa nih? Saya apa referensinya? Jangan-jangan nanti Jurjui cuma mengada-ngada aja. Nanti teman-teman cek, silakan teman-teman browsing, di situ ada self love kita landaskan pada beberapa landasan teori. Yang pertama itu adalah emotional intelligence, itu dari Daniel Goleman. Di situ ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama adalah yang sudah tadi Ratna bahas, yaitu self awareness. Self awareness akan mengizinkan kita pindah ke kuadran kedua, yaitu self management. Self love itu ada di self management. Jadi tanpa self management kita nggak akan bisa bergerak ke kuadran yang kedua, yaitu social awareness. Kita nggak akan sadar kalau diri kita ini bisa berperan luar biasa di kehidupan kolektif, di kehidupan sosial, di tempat kita bekerja, di keluarga. Itu adalah ruang-ruang sosial terkecil. Jadi tim kecil kita di tempat pekerjaan, di kantor, keluarga kita itu adalah ruang sosial terkecil. Jangan dulu membahas ruang sosial yang lebih besar. Kalau kita belum succeed, belum optimal di ruang terkecil ini. Ruang terkecilnya dulu nih yang dioptimalkan, ya nggak sih? Karena dari situ kita bisa tahu dengan relasi kita kepada orang lain, dengan bagaimana kita mendelegasi ke orang lain, apakah kita bikin orang lain merasa tertekan, selesai sih proyeknya, selesai sih pekerjaan, tapi timnya jadi sakit-sakitan karena makan hati. Enak dong makan hati? Nggak enak ya? Kalau hati campur ampla, ini hati. Atau ini programnya bagus banget, tapi kok susah banget ya kita ketemu tim yang bisa kita andalkan. Begitu dia kita andalkan, dia rolling. Begitu dia kita andalkan, ini kok
kayak energi nggak membantu saya untuk perform terbaik. Berarti ada sesuatu yang perlu kita beresin internal kita. Karena kalau kita udah beres di alam kelima, alam energi, kita akan meng-attract sesuatu yang memang meant to be. Jadi sesuatu yang memang diperuntukkan buat kita. Jadi harmoni, selaras, tiba-tiba aja kita ketemu tim yang udah klek aja. Tiba-tiba aja kita ketemu partner kerja yang udah klek aja. Walaupun beda departemen, kita jadi bisa kerjasama dan ada banyak hal baik yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu ada energi di bawah yang menggerak. Ada energi yang bekerja. Karena everything is energy. Dan itu yang dikatakan oleh Buddha, itu yang dikatakan oleh semua agama, itu yang dikatakan oleh Tesla, itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Everything is energy. Kalau kita mau paham kerja semesta ini, kerja semesta pikiran, semesta perasaan, semesta badan, semesta universe ini, kita mesti memahami apa itu energi, apa itu frekuensi, dan apa itu vibrasi. Berarti kesehatan yang kelima yang harus kita miliki adalah energi. Jadi 5 kesehatan ini adalah kesehatan yang holistik, dan nggak ada orang lain yang bisa merubah kita tanpa kita mengizinkan orang lain itu ikut terlibat dalam proses perubahannya. Dan kita nggak bisa mengubah orang lain, walaupun kita atasan, walaupun kita udah punya teori banyak, program bagus, kita nggak akan merubah mereka kalau mereka tidak mengizinkan dirinya untuk berubah. Nah di sini secara pribadi kita harus merefleksikan diri untuk mengevaluasi diri dulu ya. Jadi apakah kita sudah sehat secara fisik? Dicentang dulu. Apakah sudah sehat? Dan ada skalanya. Iya, spektrum. Iya betul. Seberapa? Jadi skala 0 sampai 10 berapa? Dan di situ mesti jujur kita. Karena kita mudah sekali menipu orang lain. Kita mudah sekali menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Tapi kita nggak bisa menghindar dari diri kita sendiri. Iya, harus jujur tuh. Mengetahui seberapa sehatnya kita, begitu ya. Kemudian dalam mengenali diri sendiri, selain dari 5 kesehatan itu, mungkin langkah selanjutnya apa nih? Jadi langkah yang pertama, kalau dalam self love kita biasanya adakan retreat. Jadi dalam retreat itu ada retreat nih pilihan. Aduh, saya nggak punya waktu untuk retreat-retreatan. Gitu. Jadi saya mau mengenal aja nih self love tuh apa sih? Ada kita sesi yang 2 jam. Kayaknya saya udah ikut yang 2 jam, saya pengen lebih dalam, tapi saya nggak siap yang dalam-dalam, saya takut tertrigger nanti masa lalu. Kita ada sesi yang 4 jam. Terus 4 jam ya, kayaknya pengen yang sehari deh. Gimana ya kalau sehari puasa tanpa gadget? Gimana kalau sehari itu makan yang benar-benar dikasih makanannya itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan hanya oleh lidah kita, tapi oleh tubuh. Dan saya mau ngerasain 1 hari saya bebas tugas, bebas jadi ibu, bebas jadi istri, bebas jadi suami. Pokoknya saya bebas tugas. Saya mau hadir buat diri saya. Gimana sih rasanya? Kita ada yang sehari, terus ada yang mau dipening, ada yang mau pendalaman. Kayak saya mau mendedikasikan waktu deh, ini bulan Desember dan sebelum masuk ke tahun baru, saya benar-benar mau meriset diri saya. Saya mau ikut retreat yang 3 hari. Itu biasanya kalau udah ikut retreat yang 3 hari itu lahir baru. Benar-benar jadi kita dapat clarity. Jadi langkah yang kedua, apa yang dilakukan setelah mengenali ini dari proses kita belajar self love, kita mendapatkan yang kedua. Langkah yang kedua kita menemukan clarity. Kita membuat grand design hidup kita. Kita meriset dan meredesign hidup kita. Hidup di pekerjaan, menjadi personal dan profesional. Jadi nanti dibagi lagi, kita mengenali peran kita. Jadi setelah tadi sadar diri, sadar kehidupan sosial, kita mulai sadar peran. Nah di situ baru masuk nih buat teman-teman ASN, kalau udah sadar peran, nggak perlu disuruh, kita pasti memberikan yang terbaik. Nggak perlu diminta, kita pasti ngasih yang terbaik kalau kita udah punya. Jadi kita nggak akan judes lagi sama klien, customer, sama teman sejawat, nggak lagi ngomongin di belakang. Kalau kitanya udah dipenuhi dengan cinta di dalam. Benar, tidak ada lagi keluhan, ya. Yang ada adalah syukur. Syukur, sadar dan sejahtera. Syukur, sadar dan sejahtera. Jadi kalau udah sejahtera itu udah lahir batin jiwa raga. Makanya Indonesia Raya lagunya, teksnya ya, Pratmat, kenapa?
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Selama ini kita sibuk bangun badan kita, pilih lipstick merek terbaik supaya water resistant, pilih maskara terbaik, pilih baju terbaik. Kita lupa memilih asupan nutrisi terbaik untuk jiwa kita. Makanya kita nggak pernah merasa cukup. Jadi kenapa kalau misalnya Ratna sekarang lihat teman-teman, kalau perhatikan senyumnya jangan hanya bibirnya, tapi perhatikan matanya. Jadi kalau kita udah mulai perhatikan matanya, kita bisa mengenali jiwa teman kita. Begitu nih. Wow, sudah daging aja isinya podcast kita kali ini. Oke. Jadi buat Ratna dan buat dinas koperasi nggak boleh abal-abal. Karena teman-teman yang terlibat ini luar biasa. Jadi saya terhubung dengan teman-teman di dinas koperasi dengan Pak Kepala Dinas itu udah puluhan tahun, udah dari tahun 2009 sekian. Jadi ngelihat banget proses beliau itu membersamai banyak jiwa bertumbuh. Salah satunya adalah saya dan teman-teman ada di Wirausaha Muda Denpasar, ada di banyak. Dan saya yakin teman-teman ASN di sini adalah orang-orang hebat yang belum sadar kehebatan dirinya. Benar. Jadi dengan Selflove kita memberi kesempatan diri kita untuk dicintai lagi dan untuk mencintai lagi dengan lebih tulus, mencintai pekerjaan kita, mencintai orang-orang yang terlibat di pekerjaan kita, mencintai guru-guru yang hadir di kehidupan kita. Guru-guru kita adalah orang yang menipu, orang yang ngomongin di belakang, orang yang nyakitin hati. Bukan yang di sekolah ya. Tapi benar-benar itu memang banyak pelajaran hidup yang bisa diperoleh ya. Jadi jangan benci mereka. Dan saya punya satu pesan juga, bahwa apapun emosi yang teman-teman hadapi, apapun masalah yang teman-teman hadapi, mereka itu messenger, mereka itu pembawa pesan. Dan teman-teman adalah queen-nya. You are the queen, you are the king. Jadi kalau ada pembawa pesan datang, jangan dibunuh, diladeni. Apa pesannya, diterima pesannya, dan disadari you are the queen, you are the king. Jangan malah dibalik, jangan jadi babunya. Iya, benar. Jadi sadar jati diri. Baik. Nah, setelah kita sadar nih, nah kita juga kadang-kala kita tuh nggak sadar kalau kita tuh punya keunikan, kelebihan, dan kadang-kala kita juga tidak ingin mengeluarkan potensi yang kita miliki agar tidak diberikan tugas lebih ke depannya. Ini mungkin jadi salah satu hal di dunia kerja ya. Iya, kita udah tahu kelebihan kita, keunikan. Saya bisa kok itu, tapi saya nggak mau ngerjain itu. Karena nanti ke depannya akan berat kayaknya nih, dikasih tugas lebih gitu. Gimana menurut Anda? Dalam nih. Ini beresonansi dengan banyak hati ya. Iya, kalau hal seperti itu mungkin bagaimana caranya untuk mungkin apakah ada kelelahan psikis atau mungkin seperti apa kalau menurut Bu Jero? Saya mau mengapresiasi Ratna. Pertanyaan ini saya yakin ini meledak di hati teman-teman. Oh Ratna, Ratna I love you. Terima kasih mewakili seorang Ini betul sekali Ratna. Jadi ini perlu riset lebih mendalam, riset ya. Jadi kenapa kita perlu riset ya? Tadi ini aspek yang keempat, ada ekonomi di situ. Tapi sebetulnya ini bukan aspek satu-satunya. Ini terkait dengan teori ada namanya amotivasi. Kalau teman-teman yang suka belajar ya, ada beberapa anak muda nih ini nggak gampang percaya. Saya mau teliti dulu apa basis teorinya. Kalau saya udah masuk di logika saya, baru saya percaya. Jadi nanti silakan teman-teman cari. Ini basis teorinya adalah teori self determination theory, jadi SDT. Nah, ini bicara tentang teori motivasi, bahwa seseorang nggak perlu dimotivasi. Seseorang akan menampilkan potensi terbaiknya manakala dia merasa kebutuhannya terpenuhi. Kalau jadi berdasarkan teori SDT ada 3 kebutuhan mendasar manusia yang perlu dipenuhi supaya seseorang bisa menampilkan potensi terbaik dia dan nggak jembunyiin lagi. Karena dia udah merasa aman untuk menampilkan diri terbaik dia. Jadi dia nggak akan menghindari tugas lebih lagi, karena dia mencintai, karena dia termotivasi. Malah dia akan request, Ibu ada pekerjaan lagi nggak? Ibu ada hal yang saya bisa taking care lagi nggak? Pak ada hal yang perlu saya backup nggak? Dan bahkan bisa merimain, Pak kayaknya itu bisa diinginkan deh. Jadi justru lahir insight baru, lahir inspirasi baru.
lahir inisiatif, kan itu yang diinginkan oleh leader ya. Iya, betul. Dan saya yakin para leader juga sudah tahu teorinya, cuman terapannya bagaimana. Nah, ini teori dulu. Jadi teori itu yang pertama ada 3 kebutuhan mendasar yang perlu disiapkan di tempat kerja untuk mengizinkan para ASN ini menampilkan diri terbaiknya dan nggak menyembunyikan potensi. Bener. Kok banget aku ngambil kerjaan banyak, padahal apresiasinya segitu doang, gitu misalnya. Betul. Jadi yang pertama itu ada autonomi di situ. Oke. Kemudian yang kedua ada kompetensi di situ. Dan yang ketiga ada relatedness di situ. Jadi kalau saya singkat ada car di situ. Jadi kasih mobilnya, kasih carnya, C-A-R. Jadi C-A-R. Kompetensi itu bagaimana kita membuat mereka merasa kompeten. Oh, saya sudah kasih training, saya sebagai leader, saya sudah kasih training. Oke, kasih trainingnya udah. Tapi udahkah kita sebagai leader berhasil membuat tim kita merasa kompeten? Karena kalau kita kasih training itu adalah satu arah. Tapi apakah kita berhasil membuat mereka yang bersangkutan itu merasa kompeten akan dirinya? Karena itu dua hal yang berbeda. Jangan hanya hadir aja saat pelatihan, pulang-pulang nggak tahu salah itu satu apa contoh. gitu kan. Dan kalau dibawa ke rumah, ada ibu menyayangi anaknya dengan cara kamu jangan seperti ini, jangan seperti itu. Itu memang ibu membentak anak karena sayang. Tapi pada momen dibentak itu anak merasa disayangi enggak? Itu kan dua hal yang berbeda. Iya, benar. Ibunya merasa sayang, melakukan aksi tertentu. Tapi si anak oleh aksi ibunya itu apakah dia merasa disayangi atau dia malah merasa sedang dimarahi? Nah, gitu. Kalau di kantor juga gitu. Oh, saya sudah membuat kok mereka kompeten, saya sudah siapkan training, saya sudah siapkan job desk, semuanya clear apa segala itu satu arah. Tapi cross check dulu perspektif mereka bagaimana. Nah, di situ ada mendalam. Itu baru satu ya, kompetens. Kemudian autonomi. Mereka nggak ada manusia yang suka disuruh-suruh. Nggak ada manusia secara psikologi, emang nggak ada manusia yang suka diatur, nggak ada. Mau dia introvert, extrovert, mau dia apapun jenis personalitinya nggak ada. Secara nature orang itu mengembrace autonomi. Ya, jadi sudahkah kita memberikan sense of autonomy kepada tim kita? Jadi kalau mereka merasa, oh ini kan kerjaannya bosku, kerjakan sekedar aja. Nah itu dia. Tapi kalau dia ngerasa, wah saya dikasih otonomi, saya merasa dihargai, saya merasa berharga, dan pekerjaan ini adalah saya malu dong, saya nggak enak dong kalau nggak memberikan yang terbaik. Oke, berikan dia keleluasaan berarti gitu ya. Jadi ada needs akan itu. Dan yang ketiga adalah relatedness. Ngerasa terhubung nggak? Ngerasa akrab nggak? Terus akrabnya antara tim kerja ini. Jadi ada kepedulian, ada kekeluargaan nggak di kantor itu? Atau semuanya hanya sekedar ya pokoknya kamu tugas ini yang penting selesai, saya nggak peduli apa yang terjadi sama kamu, kakek kamu baru meninggal kemarin, suami kamu baru selingkuh, apa segala macam, itu urusan kamu, tapi di kantor kamu harus perform terbaik. Nggak bisa. Gitu. Kita nggak kerja dengan robot, kita kerja dengan makhluk yang memiliki perasaan. Jadi sekarang adalah era setelah pandemi ini adalah era kejujuran. Jadi sebetulnya pandemi ini adalah satu riset alam yang sehat. Bahwa setiap orang udah nggak bisa lari dari dirinya, dia mesti berhadapan. Kalau dulu bisa ngindar, karena waktu pandemi kita nggak bisa ngindar. Dulu kalau lagi stres ke kafe aja, dulu kalau lagi stres dugem aja, dulu kalau lagi stres tirta yatra kemana. Bahkan waktu pandemi karena semuanya lockdown, tirta yatra aja nggak boleh, berinteraksi aja nggak boleh, kita semua pakai masker. Di situ kita terpaksa. Ketika semua jalan keluar ditutup, jalan ke dalam yang dibuka. Ketika jalan ke dalam dibuka, kita ketemu siapa diri kita. Kita baru tahu, ada banyak banget ya sampah emosiku dari kecil. Kenapa aku suka marah-marah di kantor? Karena aku waktu kecil suka dimarahin sama orang. Dan ternyata aku belum maafin peristiwa itu. Ngerasa sih udah maafin, tapi di level energi ternyata belum. Di dunia kerja pun juga seperti itu kadang-kala. Dulu punya bos yang sering marahin dekan kita, sekarang kita yang dekan buah kita. Dendam. Tadi di awal ya. Jadi bukan dasar cinta, justru dasar dendam.
Oke, nah untuk memutus rantai itu bagaimana Bu Jero? Nah itu mesti di riset. Jadi ada riset kalau handphonenya udah hang diapain Ratna? Dimatiin aja. Jadi matiin hidupin lagi gitu kan? Restart, reset. Salah satunya adalah ada banyak hal sih yang dilakukan. Saya tanya gini, kalau Ratna bayangkan ada gelas, kemudian Ratna bikin kopi 3 tahun yang lalu. Terus nggak dicuci. Nah, gelasnya itu gimana sekarang? Udah berkerak, udah gimana caranya ya? bersihin? Gimana caranya bersihin? Dengan air yang banyak gitu kan? Yang banyak. Sabunin. Ya. Bisa nggak? Karena dia udah membatu. Aduh, ada dipakai terapi-terapi yang lain. Pakai terapi. Tapi dengan cuka itu kan banyak ini ya, effort ya yang harus dilakukan. Jadi itu gelas loh ya, itu gelas loh, bukan makhluk bergerak, bukan makhluk hidup, dan bukan makhluk, itu benda, itu gelas ya. Dan kayak misalnya teman-teman sekarang kalau sudah jadi ASN pasti 21 tahun ke atas dong ya, usianya 20-an tahun ke atas kan kalau udah jadi ASN. Nah berarti udah ada 20 tahun loh endapan emosi yang tidak kita sadari. Itu dia. So mau diapakan? Aduh, mau diapakan? Dibersihkan aja dulu ya. Kalau mau disimpan bisa sih, selama gudangnya belum penuh. Tapi kalau gudangnya penuh, tunggu satu peristiwa dia akan meledak. Kalau dia meledak, ada dalam ungkapannya Job ya, kita akan berdarah-darah kepada orang yang nggak pernah melukai kita. Kalau udah gudangnya meledak, makanya Ratna kalau lagi ngambek sama pacar, padahal keselnya di kantor, ngambeknya sama orang yang paling disayang. Kasihan orang yang paling disayang. Karena apa? Karena Ratna merasa aman dan nyaman di hadapan orang yang paling Ratna sayang dan Ratna paling bisa percaya. Akibatnya kalau kita nggak membersihkan kerak emosi, kotoran batin kita, maka kita tanpa sadar akan paling menyakiti orang-orang yang paling kita sayang. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita, karena kita sakit di dalam tanpa kita sadari. Dan ini dunia yang menyedihkan, to be honest, yang terjadi di dunia, di keluarga, di kantor, di masyarakat, di negara ini yang perlu bersama-sama kita sadar. Oke, itu ya caranya untuk memutus rantai dari. Jadi riset. Jadi di riset dari awal. Dan proses risetnya itu ada banyak, teman-teman. Adakan satu ritual kecil. Saat mandi jangan sekedar mandi aja. Jadi di self love itu mulai dari mandi aja, kita mandinya udah mandi dengan cinta, nggak hanya dengan air. Wah, jadi pengen coba kan? Gimana caranya biar mandinya bukan sekedar air, sabun gitu ya? Dengan cinta. Jadi rasakan ada komunikasi, ada nano communication, ada komunikasi dalam taraf nano yang kita bicarakan ke air. Jadi ini kita kembali ke ilmu Bali, teman-teman yang di Kalimantan kembali ke ilmu Kalimantan, teman-teman yang mana kita semua punya akar, kita semua punya root of mindfulness. Saat ini saya sedang menghandle ratusan mahasiswa dari Eropa untuk belajar mindfulness di Bali. Kebayang nggak? Mereka bayar mahal, tinggal di sini 3 bulan, ganti grup lagi, 3 bulan lagi, ganti grup lagi, hanya untuk belajar mindfulness. Dan kita di Nusantara ini udah kaya dengan akar ilmu mindfulness. Aduh, orang Bali nggak tahu loh gimana. Orang Bali lupa. Orang Bali saking inginnya jadi orang lain, nggak mau jadi orang Bali lagi, dia lupa kekayaan yang ada di Bali. Saya sampai melahirkan buku Besenderama Ratna. Nanti kalau Ratna mau baca silakan. Saya menulis buku Besenderama. Di situ ada serpihan nasihat tua dari Bali mula kepada keturunannya, bagaimana dia bisa survive hidup di zaman yang serba berubah. Oke, nanti saya baca nih. Biar bisa mandi cinta. Bisa mandi cinta. Dan ada juga buku Deep Inner Journey, Self Love Deep Inner Journey, perjalanan mendalam ke dalam diri yang ditulis oleh budayawan Bali, beliau sahabat kita yang sudah berpulang, almarhum Cokorde Sawitri. Jadi di situ juga diungkap bagaimana caranya. Salah satu yang termudah yang teman-teman bisa lakukan, manakala teman-teman ngerasa tertrigger, ngerasa nggak nyaman, duduk, luruskan. Rata juga bisa lakukan sekarang, luruskan tulang punggung. Kenapa? Karena kita mengizinkan diri kita terhubung lagi dengan energi alami dalam diri kita, semesta kecil dalam diri kita.
Saat tulang punggung ini otomatis kita nafasnya alirannya jadi lebih enak, lancar. Bukan hanya nafas yang mengalir, darah juga mengalir, energi juga mengalir, semuanya bersirkulasi. Dan kita mengenal ada chi, ada beberapa titik cakra. Ini kita mengizinkan kita menyadari tubuh kita. Jadi dengan duduk seperti ini aja kesadaran kita udah pulih. Lalu kesadaran yang kedua, taruh tangannya di pusar, lalu bernafas dengan perut. Rasakan dia nafas kita nggak dengan dada. Kenapa selama ini kita otomatis nafas dengan dada? Karena kita udah banyak banget ada endapan di dada kita, ada endapan psikis. Jadi kita kembali ke badan kita, ke tubuh kita. Lalu kita ngerasain, aku lagi duduk nih, rasain duduknya. Oh, aku lagi sandaran tangannya di sini segala macam. Jadi dengan sesederhana itu 1 menit aja bisa, dan diam. Letakkan semua handphone segala macam, letakkan. Dedikasikan waktu 1 menit untuk diam, merasakan diri, kembali ke diri. Itu di self love kita sebut back to center. Back to center. Kembali ke dalam. Dan ngerasain itu bentar aja, tenang banget. Iya, jadi dan semua kalau ada waktu, pejamkan nafas sejenak, dengerin apa yang lagi kita dengar tanpa judgment. Dan itu ilmu mindfulness, Jon Kabat-Zinn namanya. Jadi kalau yang tanya teori lagi jadi teori dari self love itu juga diambil dari teori mindfulness yang dikembangkan oleh Jon Kabat-Zinn. Dia menyatakan bahwa mindfulness itu being mindful, menjadi sadar itu apa sih tandanya? Aku berada di sini gini. Nah kita melakukan hal itu misalnya nih Jero. Kemudian pertanyaannya adalah orang-orang di sekitar kita itu justru membuat suatu kegaduhan yang membuat kita merasa ujian banget nih dalam mencapai self love gitu. Nah, gimana menghadapi hal itu? Justru bagus. Justru bagus. Karena itu menjadi ujian sejauh mana kita sungguh. Karena yang namanya kita sungguh, kita selalu ketemu cara. Kalau kita kurang sungguh, kita akan selalu ketemu alasan. Kita akan ketemu, aduh di kantor nggak bisa, aduh di rumah nggak bisa, nggak sempat. Ada yang nyinyir juga. Justru makin banyak yang nyinyir, makin bagus. Teman-teman makin banyak gurunya. Gitu ya. Iya. Apa sih dia nih kedewan-dewan gitu? Pasti ada yang nyinyir kayak gitu kan? Karena gini, kita back to center itu artinya kita kembali ke pusat diri kita dengan kesadaran bahwa kita nggak ada tugas untuk merubah orang lain, nggak ada tugas, nggak ada kewajiban, nggak harus. Tapi kalau ada yang perlu bantuan kita untuk sama-sama berubah, kita bisa kalau kita bersedia. Tapi tugas utama, kewajiban utama kita adalah kita merubah diri kita sesuai yang kita mau. Kita akan berubah, mengambil upaya berubah kalau kita mau. Kita akan mampu berubah kalau kita mau. Jadi mau itu, intention, niat itu adalah landasan. Dan itu adalah pusat kemampuan. Jadi kalau Ratna tulis self love, coba ditulis self love. Ada huruf apa aja? SELFLOV. Iya, coba ditulis dulu. SLF-LOV. Jadi S itu ada singkatannya, S kepanjangan dari source, sumber. Kita mesti sadar diri kita ini selama ini bersumber kemana. Kita bersumber ke jiwa kita, ke spirit kita, atau ke spiritnya orang lain. Kita ketahui dulu nih sumbernya mana. Jadi referensi kita, sumber kita yang kita jadikan sumber itu, kita bersumber kepada apa? Kalau selama ini teman-teman referensinya itu sosial media, maka kita mensumberkan energi kita dari sosial media. Maka jangan salah, akhirnya sumbernya ya out-outan. Kalau hasilnya out-outan, kalau sumbernya out-outan. Tapi kalau sumbernya adalah keheningan, kejernihan, kesadaran akan siapa jiwa kita, siapa spirit kita, apa yang kita mau dalam hidup ini, apa tujuan kita lahir, apa tugas kita lahir, kita nggak akan banyak menghabiskan waktu untuk ngurusin orang lain. Kita akan mendedikasikan waktu untuk merubah diri kita jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik, sesuai versi kita. Nggak lagi membanding-bandingkan. Dan di situ makanya nama saya JJ, bukan hanya untuk Jero Cebiwi, tapi juga untuk Joyful Journey. Joyful Journey. Jadi kalau orang yang belum menemukan cinta, sulit untuk joyful. Karena dia akan terdistraksi dengan gaduhnya dunia ini. Karena emang dunia ini dibuat gaduh. Untuk kita kan
hidup ini balance. Dunia di luar dibuat gaduh supaya kita ketemu damai, tenang, nyaman, indah di dalam. Sehingga balance. Ada siang ada malam. Kalau di luar udah malam, kita terbitkan matahari di dalam supaya nggak ikut galau. Kecuali kalau kita mau istirahat, memang kita mesti padamkan lampu. Gitu ya, walaupun cuaca mendung, hujan gitu tuh, jangan sampai terbawa dengan mood kita, ya nggak sih? Kalau kita udah ada internal sun, ada internal moon, kita bisa nyalakan itu. Bisa happy, ya, dengan manajemen mood dengan kita. self-love itu. Jadi yang pertama source, yang kedua itu express. Jadi orang yang sehat dia akan ekspresif seperti Ratna ini tanda dari Ratna sehat. Coba kalau Ratna lagi nggak mood, nggak bisa ekspresif ini, pasti ada. Nggak indah dong. Kan? Nggak indah kan? Orang yang ekspresif itu adalah orang yang indah, orang yang jadi dirinya sendiri, orang yang melukis kanvas di kanvas kehidupan dia. Jadi kanvasnya nggak dibiarin kosong, kemudian debuan terus dieein sama lalat. Karena dia nggak ekspresi. Iya benar. Jadi setiap emosi itu butuh ekspresi. Kalau emosi nggak diekspresikan, dia menjadi tanah, menjadi kotoran di dalam. Karena dia seperti air, untuk jernih air harus mengalir kan. Kalau air ditampung tahunan nggak mengalir, busuk nggak? Busuk. Banyak ulat nggak? Jadi sarang nyamuk nggak? Udah tahu jawabannya. Nah, itu juga berlaku pada kesehatan yang 5 tadi, termasuk ekonomi tadi ya. Betul. Jangan sama hanya ditabung-tabung aja, tapi nggak pernah sedekah ya. Jadi balance, sirkulasi, ekspresi itu. Jadi di kantor juga kita jadi tahu kan bahwa oh nih, kenapa melempem ya? Kenapa nggak ekspresif? Berarti ada sesuatu yang mengendap. Betapa ada sesuatu yang mengendap, ada sesuatu yang menyumbang. Kalau air nggak mengalir di sungai, karena apa? Karena diblokkan. Iya benar. Berarti ada mental block. Di atasi mental block. Endapan-endapan itu akan jadi sakit ya, sakit secara keseluruhan. Bahkan bisa ke sakit fisik. Kan ada penelitian, banyak penelitian, teman-teman silakan dicari jurnalnya. Cancer itu juga sebabnya adalah endapan emosi. Cancer di bagian organ ini, organ itu semua karena emosi yang tidak terekspresi. Kalau mau sehat di 5 area ini, makanya apapun itu perlu diekspresikan. Caranya gimana? Tinggal belajar caranya. Bagaimana mengekspresikan diri kita, kebutuhan, perasaan, emosi kita tanpa menyakiti, tanpa mengganggu orang lain. Justru orang lain jadi, aduh dia kok jujur ya, saya juga jadi lebih berani nih untuk jujur, lebih nyaman untuk jujur, saya merasa aman loh, saya merasa didengar loh. Enak nggak kalau di kantor dapat partner kerja yang seperti itu? Seneng banget, iya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita menutupi suatu hal, ada kebohongan lain lagi yang harus menutupi dan itu akan jadi beban. Dan itu melelahkan sekali. Dan itu menyumbat energi. Ingat, karena energi ini butuh clarity. Jadi energi ini butuh mengalir. Udara nggak bisa diblok dalam satu balon, bisa hanya sesuai dengan ukuran balonnya aja. Kalau dimasukin terus udaranya, apa yang terjadi sama balonnya? Meledak ya. Kita juga gitu. Karena kita kan 5 elemen. Kita adalah air yang mengalir. Kita adalah udara, berarti udara juga harus mengalir. Kita adalah api, makanya kita mesti bersemangat. Kalau tidak bersemangat, kita jadi terbakar, jadi mudah marah. Makanya kan energi orang marah itu tinggi kan, dia bisa membentak. Karena apa? Karena dia nggak salurkan ke tempat yang tepat. Padahal orang marah itu adalah orang sehat, orang yang berarti semangatnya tinggi. Kalau ketemu leader yang pas. Dan kita juga adalah tanah, elemen tanah. Makanya kita stabil sebetulnya, karena tanah kan stabil. Kalau tanah nggak stabil, terjadi gempa kan bahaya tuh. Makanya kalau kita lagi guncang, berarti kita lagi nggak terkoneksi sama elemen tanah dalam diri kita. Jadi kita juga adalah space, ruang kosong. Makanya jangan selalu numpuk barang, beli barang yang nggak dipakai. Lihat online begini, online begitu bagus, beli tapi nggak dipakai. Nah itu juga menjadi sesak. Kita butuh ruang.
kita butuh ke lapangan. Wow, luar biasa sekali ya, mindset kita ini jadi terbentuk dengan self love, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam memulai suatu usaha, barangkali ya nanti ujungnya kan ke sana juga ya. Betul. Dan tadi baru dua itu kan, source, kemudian ekspresi, L-nya. Hal ini lead, pada akhirnya kita semua adalah leader. Kalau kita udah sadar kita leader, kita pimpin diri kita. Jadi kalau kita nggak pimpin diri kita, tujuan orang lain lah yang akan memimpin hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan dan nggak memimpin hidup kita dengan berdasarkan tujuan kita akan jadi budaknya orang lain. Jadi hati-hati banget. Ini secara ideologi, secara sosial, secara pekerjaan, secara kesehatan ini semua. Kita harus punya ya, planning dan juga punya bagaimana mengeksekusinya. Kita memang harus memiliki itu ya, bukan dari orang lain yang mengatur kita. Untuk dan yang terakhir F-nya adalah freedom. Bahwa kita semua adalah jiwa yang merdeka, terlahir merdeka. Kalau tanya diri kita sekarang, apakah pekerjaan saat ini membuat teman-teman merasa merdeka sebagai diri sejati atau merasa terpenjara? Nah itu ditanyakan, karena pertanyaan yang mendalam itu lah yang menjadi magnet yang mengattract entah itu kemajuan atau kemunduran, entah itu stagnan atau sirkulasi dalam jabatan dan juga sirkulasi dalam keuangan, entah itu menjadi sesuatu yang membuat teman-teman mengenal potensi terbaik atau justru menarik masalah lebih banyak. Jadi kita adalah magnet. Jadi kita sadari kalau kita jiwa merdeka, maka kita akan merasakan kemerdekaan itu, dan kita akan merasa setiap pekerjaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Betul. Kalau sudah sesuai dengan passion, ya, jadi nggak akan terasa. Jadi cek diri kita, apakah kita merasa terpenjara atau kita sedang merasa merdeka dan saatnya untuk mengisi kemerdekaan kita. Waduh, udah jiwa merdeka. Oke, kalau misalnya nih pada suatu saat kita merasa terdemotivasi terhadap diri kita dalam melakukan kinerja yang terbaik gitu misalnya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, buat listing masalah. Kita ini terdiri dari tujuan, kemudian untuk mencapai tujuan itu apa yang kita butuhkan, dan saat ini, di momen saat ini apa yang sedang dirasakan. Mengingat tujuan itu merasa tertekan atau mengingat tujuan itu merasa excited, itu kenali. Kalau merasa excited berarti itu tujuan yang selaras dengan jiwa kita. Kalau kita merasa tertekan, nah cek kenapa. Jadi buat listing masalah, di listing dulu. Jadi ada proses dalam self love itu namanya journaling. Apa yang di jurnal? Perasaan kita, emosi kita, tujuan kita, masalah-masalah kita. Lalu lakukan meditasi kecil, meditasi self love yang tadi kita sudah latih. Semenit, 2 menit, sampai 5 menit setiap hari. 5 menit pagi hari, 5 menit sebelum tidur. Pokoknya lakukan dulu itu selama 21 hari tanpa terputus, lalu lihat perubahannya. Nah, itu sudah yang paling ringan ya. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Dedikasi 5 menit pagi hari, 5 menit malam hari sebelum tidur. Setelah itu, nanti satu persatu teman-teman akan melihat tuh di jurnal masalahnya satu persatu berkurang. Jadi yang dulunya tadinya dianggap masalah, tiba-tiba nggak masalah lagi loh. Walaupun saya pernah dikhianati mantan, tapi saya nggak dendam lagi loh. Misalnya tiba-tiba seperti itu. Walaupun di masa lalu pernah dimarahi bos, tapi saya nggak dendam lagi loh. Walaupun dulu saya pernah gagal, tapi nggak takut lagi kok kalau dipromosikan jabatan. Kalau dulu saya pernah malu melakukan public speaking, sekarang nggak masalah lagi. Kok kayak berani mencoba. Tiba-tiba jadi semua list masalah itu satu persatu berkurang. Dan tujuannya justru yang bertambah. Tadi tujuannya hanya 1, masalahnya 10. Sekarang masalahnya 1, tujuannya bisa 2, bisa 3, bisa nambah banyak tujuan. Kalau tadinya berkarir jadi ASN supaya aman nih, tiap bulan ada uang masuk. Terus akhirnya nambah, iya ya, kalau aku rasanya udah cukup, pengen deh bisa nyekolahin ponakan, pengen deh bisa nyumbang bagi yang masih lajang ya, pengen deh bisa nyumbang ke anak yatim. Jadi nambah tujuannya. Terus nambah lagi tujuan lagi, kayaknya pengen deh buat ini, buat museum tentang karyaku sendiri, mini museum di rumah. Pengen deh nambah koleksi buku, pengen deh apa segala.
sesuai dengan passion kita. Jadi nanti kalau udah belajar self love, list masalahnya berkurang, list tujuannya bertambah. Kalau list tujuannya bertambah, berarti list cintanya udah bertambah. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Dan kalau yang tertarik untuk belajar lebih mendalam, betul-betul mendapatkan praktek harian yang nggak tergantung sama orang lain, nggak tergantung sama coach, nggak tergantung sama guru, nggak tergantung sama siapa, menjadi lebih mandiri, menjadi merdeka. Nanti teman-teman bisa ikut retreat self love, dan di situ kita diajak untuk mandiri sebagai diri sejati, karena di self love itu kita tidak pernah mengajar, kita hanya mengajak untuk bareng-bareng belajar. Karena tugas mengajar itu adalah tugas sang guru sejati yang ada di dalam setiap diri insan ini. Oke, wow, keren banget. Nah, sekarang kita dalam menjalani kerja gitu ya, apalagi sekarang di pemerintah Kota Denpasar kan memang sudah terkenal ya dari dulu Sewaka Dharma, melayani adalah kewajiban. Nah, pelayanan ini tidak dimiliki misalnya oleh staf-staf atau karyawan-karyawan yang ada di lingkungan ASN. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk menimbulkan ada rasa jiwa pelayanan dalam kerja itu, Jero? Ini pertanyaannya bagus banget, Rana. Dari tadi pertanyaan Rana ini berkualitas banget ya teman-teman ya. Daging banget soalnya. Ngomong ada sosok yang luar biasa, kita kulik-kulik terus nih. Tadi saya sambungkan dengan pertanyaan yang tadi ya, selain kalau menghadapi merasa motivasinya turun atau terdemotivasi atau amotivasi, apa yang dilakukan tadi dengan journaling itu sangat membantu, meditasi dengan membantu, dan dari situ ada proses yang akan mengenali kebutuhan kita. Jadi kebutuhan mana nih yang terpenuhi. Nah, kebutuhan itu ada banyak. Ini ada landasan teorinya lagi nih teman-teman. Kalau yang suka teori nanti silakan dibaca teori kebutuhan dari Marshall Rosenberg, itu non-violent communication. Bagaimana kita berkomunikasi berlandaskan cinta kasih kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang sekitar. Kalau udah bisa untuk diri sendiri, akan lebih mudah dengan orang-orang sekitar, baik itu dunia personal maupun dunia profesional. Dan jiwa pelayanan, namanya jiwa ya, jiwa pelayanan itu nggak bisa ditanamkan dari luar, itu mesti tumbuh, bahasa Balinya tuh mentik, blooming dari dalam. Caranya bagaimana? Itu adalah jiwa pelayanan, jiwa bakti, sewaka itu udah ada di dalam diri setiap insan. Yang selama ini terjadi, kenapa orang enggan melayani, nggak ada jiwa pelayanan, karena dia sendiri pahit dalam hidupnya. Dia sendiri lagi nggak bisa melayani dirinya, gimana dia bisa melayani orang lain? Dia aja nggak sabar sama dirinya, gimana dia bisa sabar sama orang lain? Itu dia. Dia aja nggak ngambil tanggung jawab untuk berproses jadi lebih baik, jadi hidupnya lebih mudah, jadi pekerjaannya lebih menyenangkan. Dia aja nggak ngambil tanggung jawab karena dia merasa dirinya adalah korban. Dia korban kehidupan, dia korban orang tuanya milih sekolah yang salah, dia korban orang tuanya milih pekerjaan yang salah, dia korban dari atasannya dikasih assignment pekerjaan yang nggak sesuai hati nuraninya. Semua orang salah kecuali aku. Orang-orang yang mental victim, mental korban, sulit untuk bisa melayani orang lain. Iya, betul. Jadi mesti dipindahkan dulu dari victim mentality into victory mentality. Itu harus ada kesadaran dari mesti ada kesadaran dari proses self love itu. Memang kita shifting akhirnya. Yang dulunya kita nganggap aku mood swing karena dia, enggak lagi. Aku mood swing karena kebutuhanku akan ini nggak terpenuhi. Jadi aku karena aku. Jadi dia karena dia. Tidak menyalahkan kondisi lingkungan keadaan lagi gitu. Betul. Ya. Jadi bagaimana caranya melahirkan jiwa pelayanan adalah atasi mental korban ini, lahirkan mental pemenang. Karena pemenanglah yang bisa melayani. Kalau orang kalah nggak bisa melayani. Karena orang kalah udah sibuk dengan kekalahannya. Makanya Indonesia ini udah merdeka. Jadi pertanyaannya, apakah kita udah merdeka? Itu apakah kita udah mengizinkan jiwa kita merdeka? Makanya kita perlu belajar jati diri supaya self tadi kan F-nya yang terakhir freedom. Orang yang merdeka adalah orang yang udah menang dari kekalahan-kekalahan dalam dirinya. Kita nggak pernah dikalahkan oleh hidup, nggak pernah dikalahkan oleh persaingan dengan orang lain. Kita bersaing dengan diri kita.
kita bertanding dengan diri kita. Sampai kita berdamai, dalam perdamaian itu kita melahirkan cinta berdasarkan kesadaran untuk diri kita sendiri, untuk menyadari peran dan tugas kita dalam hidup dan memberikan yang terbaik. Pada akhirnya dengan kesadaran itu lagi-lagi kita akan bisa merdeka dan jadi pemenang di kehidupan ini. Karena pemenanglah yang bisa melayani. Karena pemenang yang memiliki kemenangan itu. Karena orang yang kalah, orang nggak memiliki kemenangan, gimana bisa melayani? Kan dia merasa kurang. Kasih dong kan gitu. Gimana dia bisa giving? Kan love is a power of giving. Is an intention to give. Adalah niat untuk memberi, untuk melayani. Luar biasa nih pemirsa ya. Jadi sudah banyak sekali hal yang kita peroleh dari seorang Jero Jemiwi dalam hal gimana caranya untuk mengeluarkan energi, potensi yang terbaik yang kita miliki dalam bekerja. Dan mungkin statement akhir dari seorang Jero Jemiwi untuk mengeluarkan potensi yang ia miliki, tidak ada sembunyi lagi dan kita kerahkan semua untuk menunjukkan yang terbaik. Bagaimana aja? Closing statement saya bahwa teman-teman ASN dimanapun berada, ya apapun jabatan posisi saat ini dan apapun yang sedang teman-teman rasakan, alami saat ini adalah kesempatan, adalah sebuah kesempatan emas untuk mengenal sang guru sejati di dalam diri yang sedang mengajarkan kita untuk mencintai lagi. Mencintai diri kita sendiri, mencintai kehidupan ini, mencintai pekerjaan, untuk pada akhirnya kita menerima lebih banyak cinta lagi. Cinta dalam bentuk apa? Dari alam semesta, kesehatan fisik yang prima, ya, kesehatan emosi, kendali emosi yang benar-benar bisa kita pahami dan bisa kita kontrol. Kemudian kesehatan relasi, hubungan kita jadi tambah berkualitas dengan orang-orang yang kita sayangi di keluarga maupun teman-teman di pekerjaan. Dan pada akhirnya kesehatan ekonomi kita akan membaik karena alam semesta ini sangat jujur. Benar. Dan pada akhirnya kita akan tahu bahwa setiap saat kita selalu punya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan energi kita. Jadi berfokus kepada diri kita, bertumbuh, itu akan membuat kita bisa memberikan potensi terbaik kita. Dan manakala teman-teman mengalami sesuatu yang rasanya aduh ini udah nggak bisa lagi, tenang, ada banyak yang bisa menolong kalau teman-teman mencari pertolongan. Jadi ada banyak teman-teman profesional, teman-teman bisa kontak. Kalau teman-teman mau kontak saya juga silakan kontak saya di Instagram Jero Jemiwi, nanti kita bisa ngobrol di situ. Dan ada satu quotes yang saya mau hadiahkan. Wah, apa itu? Quotes ini saya tulis di buku Deep Inner Journey, Self Love, ya, perjalanan mendalam ke dalam diri. Di Bali itu disebut Mulat Sarira. Quotes ini saya tulis pada momen sangat bersejarah. 9 hari saya tidur di kasurnya di Rumah Sakit Bali Mandara saat COVID Delta. Dan saat itu saya kena pneumonia, paru-parunya udah separuh lebih itu putih semuanya. Saya sudah batuk darah, dan sahabat baik saya, founder dari salah satu kampus di Bali, meninggal saat itu, selisih 1 hari. Dan kami kamarnya bersebelahan, dan itu momentum yang nggak akan saya lupakan. Akhirnya pada saat itu buku Deep Inner Journey itu akan naik cetak. Saya diminta untuk menulis sesuatu dan dalam kelemahan tubuh saya berserah dan saya menulis apa? Tak ada kemarahan atau ketakutan yang menyembuhkan, hanya kelembutan hati. Jadi kelembutan hati adalah obat buat kita semua untuk mencintai dan memaafkan dan merayakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Apapun pekerjaan kita, terlebih sebagai ASN, teman-teman adalah aparatur sipil negara, orang-orang yang luar biasa diberkati. Jadi ini momentum untuk memberikan dirimu yang terbaik, untuk juga menerima yang terbaik dari alam semesta dengan pelayanan terbaik. Wah, luar biasa.
mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Jero Jemiwi sudah hadir dan sudah memberikan banyak inspirasi bagi yang nonton pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Baik pemirsa, itu dia perbincangan hangat kita. Jangan lupa untuk mempraktekkan self love-nya tadi ya di setiap langkah Anda ya, seperti yang tadi sudah dibocorin, pagi, siang, malam mungkin boleh praktekin ya Bu Jero ya. Agar nanti kita bisa lebih self awareness dalam menjalani segala pekerjaan kita. Jangan lupa juga kalau diri Anda itu adalah unik dan berbeda dari yang lain. Tunjukkan kelebihan Anda dan lakukan, gali potensi Anda yang lebih dan juga kembangkan potensi Anda dan jadilah yang terbaik versi Anda. Saya Ratna dan juga Jero Jemiwi mohon berundur diri dan sampai jumpa pada Pusaka dan Pasar Collab selanjutnya. Om Santi 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 Om.